Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin seperempat yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa. Kenapa? Tujuannya apa? Nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Harus Tengahi sebagai orang yang mungkin sedikit lebih muda dari senior saya di sini, saya pengen sedikit lebih bijak. Kita beranggapan lah, ya kan? Kita let's say lah ya, bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Roy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Itu satu. Jadi beliau nggak baperan soal masalah itu. Nanti dulu. Bagus. Ya, nah itu beliau nggak baperan masalah itu. Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin seperempat yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Termasuk PSI. Termasuk beliau. Termasuk PSI pada saat itu memberikan award. Saya ikut yang melaporkan. Masih terdata itu di Polda Metro Jaya. PSI-nya kan orangnya kan enggak. Iya. Dulu Ya kan artinya apa? Kakak Grace kan. Ya. Grace kan nggak masuk kabinet. Tapi apa? Yang ingin kita ajarkan bahwa ya kan kita harus ada terminologi tentang masalah lawan, musuh, ya kan. Kita berlawanan tapi kita tidak bermusuhan. Itu dulu yang penting. Berlawanan, bertanding. Tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Kan seperti itu. Oke. Bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan, selesai pertandingan masih ngomel. Nah ini yang coba dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ketika pertandingan sudah selesai, ayo gabung-gabung dulu dengan kita. Nggak, tapi ini menarik nih, Bung Hendarsam. Oke, katakanlah Fufu Fafa punya Mas Gibran. Efeknya apa sih? Itu pertanyaan bagus, Mas Roy. Efeknya, kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah berkurang. Saya sampaikan. Saya tahu dokter tuh, saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi mulu ini kan, saya lihat kan track recordnya ya. Itu tiap hari tuh dokter itu yang ngomongin Jokowi aja terus. Jadi masalah itu sebenarnya saya rasa ya kan, ya ini masalah. Bukan hanya dokter itu Mas. Ya, salah seorang psikolog forensik juga mengatakan si Fufu Fafa ini berbahaya. Ya sekarang masalahnya gini, korbannya adalah Pak Prabowo. Nah ibaratnya saya kasih analogi nih biar gampang ya, secara filosofi ya. Ini ada dua orang, ya kan, temenan. Habis itu ada temennya yang ketiga atau tetangganya deh ngelihat. Kau itu lu diomongin tuh, dikata-katain tuh. Habis itu yang dikatain, enggak kok biasa aja, kok nggak ada masalah apa-apa, ya kan? Tapi lu nggak boleh gitu dong, lu harus ini dong, itu nggak beres tuh sama lu. Enggak, udah gua nggak mikirin masalah itu. Yang penting lu, gua sama dia, ayo yuk kita barengan yuk, kita bangun bangsa ini, kita rukun-rukun aja. Yang jadi pertanyaan, pihak ketiga yang ngomporin ini motivasinya apa gitu loh? Kita kan aneh kan gitu kan? Aneh gitu. Salah Mas Aiman. Ini bukan ngomporin Mas. Ini demi bangsa. Ya. Kita tidak rela ada seseorang yang memang dia, oke lah dia udah terpilih sekarang. Tidak rela seseorang yang punya latar belakang seburuk itu, ya, sejahat itu, sekejam itu, sesadis itu terbiarkan saja nanti. Karena ini akan berbahaya. Nantinya akan berbahaya. Mas mungkin baru akan ngalami beberapa tahun lagi. Ya, ketika kemudian berkata, oh ya Mas Roy ternyata dia begitu. Sama seperti halnya 10 tahun yang lalu. Ketika Mas Aiman, saya mementaskan pentas wayang dengan judul Petro Jadi Ratu. Waktu itu nggak ada orang yang percaya bahwa Petro ini memang nanti akan berkhianat betul terhadap pelaku. Dan ternyata itu terbukti mengkhianati partainya. Baru orang-orang sekarang mengucapkan terima kasih kepada saya, Mas, bener ya Mas ya, 10 tahun yang lalu Mas sudah mentaskan itu, 2014. Mentaskan itu di kantor Kemenpora. Ya ngerti saya. Jadi prinsipnya ya, yang saya coba tangkap dari pelajaran dan kehidupan dari Pak Prabowo, everybody is changing gitu loh. Semua orang. Pak Prabowo clear, tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya clear. Bang Ade Armando bisa berubah, ya kan? Sangat. Secara kontekstual ya.
Artinya pada saat itu mungkin beliau belum tahu Pak Prabowo seperti itu. Anggaplah Fufu Fafa pada saat itu belum tahu. Ya kan, belum tahu karakter Pak Prabowo itu sebenarnya seperti apa. Ya kan, setelah tahu, oh beliau ternyata pakai ini lah. Oke. Ya, ini Tapi bukan Pak soal Ade karakter. Armando nggak jadi wapres. Itu masalahnya. Enggak, menurut saya Konteksnya di boleh situ. nggak? Saya nggak boleh. Komentar. Saya komentar sedikit. Saya mau Boleh, fokuskan boleh. aja. Terusin aja ributnya terusin. Saya mau Silakan, sebentar. Nggak, saya mau Oke. katakan bahwa sebetulnya kita izinkan saja mereka mengejar terus Fufu Fafa ini, dan kalau sampai ternyata terbukti, ungkapkan saja kepada publik. Kalau mau memang Setuju. dibawa ke pengadilan, silahkan. Dan Kita nggak punya masalah dengan itu. ya sekarang masalahnya, kalaupun itu sampai nanti, saya nggak tahu dia. Dari sisi pembuktian juga itu, saya orang hukum ya, sisi pembuktian juga susah ya. Yang kedua, Susahnya apa, Mas? enggak, udah, nanti selesaikan dulu ya. Yang kedua, dari esensi yang ingin kita ajarkan ke bangsa ini untuk apa? Untuk apa? Kita ini mau persatuan. Jadi udah gitu loh. Bukan untuk apa, saya nggak nggak bisa ngomongin dong. Nggak Mas bisa Mayor, seseorang yang sudah pernah melakukan seperti itu terus dimaafkan gitu aja. Ini bukan soal dimaafkan. Dia berpotensi untuk berbahaya bagi republik ini. Saya warning itu aja. Fufu Fafanya ya. Iya anaknya. Ya, itu Fufu Fafanya sangat kan berbahaya. bukan Mas Gibrannya ya. Mas Roy, ini harus dijelaskan juga. Maksudnya berbahaya untuk republik ini apa? Kan bicara misalnya ketik ya. Memang kadang-kadang jari itu suka luar biasa. Apalagi 2014. Misalnya orang kan berpikir seperti itu. Mas Roy, saya nggak usah jauh-jauh. Satu aja. Iya. Satu aja juga. Dia nggak jujur gitu aja udah. Iya. Udah jelas BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, menurut bocor Alus Tempo, mengatakan kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Udah ada gini Mas. Menurut adiknya Bentar. Kaisang Pangarep itu jelas dia ditanya, ini kamu, jawabnya bukan, tanya Korea. Itu dia nggak jujur. Soal sikap maksudnya. Ya, soal sikap dia udah nggak baik. jujur. Sorry, Kaisang nggak bilang. Enggak, gini. Di bocor Alus Tempo Kosong. bilang begitu. Kaisang nggak bilang begitu. Di bocor Alus Tempo kalau bilang begitu begitu. bocor Alus Tempo itu bohong. Ya udah. Nggak ada Silahkan. Kaisang Udah. bilang begitu. Gini Bung, ini udah kepanjangan, gini lah. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Saya mengkritik yang lainnya itunya. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Mungkin Ade Armando bisa bilang, silakan benci. Saya bilang tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jok satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Bukan, sama gini, penghinaan terhadap sebentar, homoseksual sebentar. itu kita juga menolak. Bukan, Nggak kalau boleh begitu, homoseksual. kalau begitu jangan dibilang apa masalahnya, apa urgensinya, apa Prabowo tidak terganggu. Ini bukan persoalan Prabowo terganggu tidak terganggu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu. Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati.